Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran mata pelajaran ekonomi, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini dapat bermanfaat dan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini bersama Ibu Ana Muslimah pada pertemuan pertama di bab 3 kita akan bahas mengenai pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, pelaku kegiatan ekonomi. Nah, pada bab ini ada kaitannya dengan bab sebelumnya, bahwa manusia itu memiliki berbagai kebutuhan. Tetapi, untuk memuaskannya dibutuhkan alat pemuasnya. Misalnya, ketika kita lapar, alat pemuasnya kita membutuhkan makanan. Selain itu, ketika kita membutuhkan pakaian, alat pemuasnya kita membutuhkan baju, celana, dan lain sebagainya. Nah, dalam proses memenuhi kebutuhan pasti ada kegiatan produksi, di mana kegiatan itu yaitu menghasilkan barang. Selanjutnya ada kegiatan distribusi, di mana kegiatan itu yakni kegiatan menyalurkan barang yang sudah kita produksi. Dan yang terakhir ada kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan barang. Berbagai kegiatan ekonomi, sebagaimana yang telah disebutkan tersebut, dilakukan oleh berbagai pihak yang sering disebut sebagai pelaku ekonomi. Nah, di sini Ibu akan bahas mengenai kegiatan ekonomi yang sebelumnya sudah ada, yaitu kegiatan ekonomi ada 3. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Sebelum membahas lebih dalam mengenai 3 kegiatan ekonomi ini, Ibu akan memberikan gambaran kegiatan ekonomi yang tercantum pada gambar di layar. Nah, di mana di sini ada kegiatan produksi. Nah, ada seorang petani sedang melakukan kegiatan produksi, memproduksi padi, dan selanjutnya akan dihasilkan beras. Nah, beras selanjutnya akan dijual pada pedagang ecer di warung. Itu merupakan suatu kegiatan distribusi. Nah, dengan adanya warung dan pedagang ecer, memudahkan konsumen mendapatkan barang atau beras tersebut. Nah, lalu ketika konsumen membeli beras dan selanjutnya dimasak menjadi nasi, dimakan, nah itulah merupakan kegiatan konsumsi, di mana kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, Ibu akan bahas lebih dalam mengenai produksi. Nah, produksi dalam pengertiannya adalah kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, jelas ya bahwa produksi itu adalah membuat suatu barang yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai faktor-faktor produksi. Nah, dalam produksi, produsen memerlukan faktor-faktor produksi untuk menunjang kegiatan produksinya. Yang pertama ada faktor produksi alam. Contohnya bisa tanah, air, sinar matahari, udara, dan barang tambang. Yang kedua ada tenaga kerja, yaitu orangnya, di mana tenaga kerja ini orangnya yang melakukan proses produksi. Nah, tenaga kerja ini ada macam-macam nih, ada tenaga kerja terdidik, terampil, terus terlatih, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada modal. Modal ini bisa berbentuk uang dan mesin. Dan banyak lagi bentuk-bentuk modal. Nah, dan yang terakhir ada keahlian atau bisa kita sebut sebagai skill atau faktor produksi kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, sebanyak dan sebagus apapun faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal yang dipergunakan dalam proses produksi, jika dikelola dengan tidak baik, hasilnya tidak akan maksimal. Jadi, keahlian ini merupakan suatu hal terpenting dalam menunjang produksi. Selanjutnya, Ibu akan bahas mengenai teori perilaku produsen. Yang pertama, ada fungsi produksi. Nah, tujuan utama produsen yaitu memperoleh keuntungan yang maksimal. Secara matematis, fungsi produksi ditulis sebagai berikut. Nah, di sini ada rumus mengenai fungsi produksi, yaitu Q sama dengan F C L R T, yang artinya Q adalah quantity, yaitu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan atau outputnya. F adalah function,
yaitu simbol persamaan fungsi. C ada capital, yaitu kapital atau modal. L adalah labor, yaitu tenaga kerja. R adalah resources, yaitu sumber daya alam. T ada teknologi, yaitu teknologi dan kewirausahaan. Jadi, CRLP artinya faktor-faktor produksi atau inputnya. Nah, yang kedua membahas mengenai teori produksi. Yang A, teori produksi dengan satu faktor input yang berubah, menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Nah, secara matematis, produk marginal dirumuskan sebagai berikut. MP sama dengan delta TP dibagi delta L, yang artinya produk marginal dicari dengan cara perubahan produk total dibagi dengan perubahan tenaga kerja atau labor. Nah, jika tenaga kerja bertambah secara otomatis, produk rata-rata akan bertambah. Nah, dirumuskan sebagai AP sama dengan TP dibagi L, yang artinya produk rata-rata dicari dengan cara produk total dibagi dengan tenaga kerja atau labor. Selanjutnya akan membahas mengenai hukum tambahan hasil yang semakin menurun atau bisa disebut sebagai the law of diminishing return yang dikemukakan oleh David Ricardo, yang artinya apabila input variabel ditambah sedangkan input yang lain tetap, pada awalnya tambahan output yang dihasilkan meningkat. Namun apabila input variabel tersebut ditambah penggunaannya, maka tambahan output yang dihasilkan justru mengalami penurunan. Di sini ada contoh gambar, ada gambar 1 berupa bentuk tabel dan gambar 2 berupa kurva. Nah, di sini bahas dulu mengenai gambar 1 yang berbentuk tabel. Nah, disajikan dari beberapa situasi nih, ada situasi A, B, C, D sampai situasi I. Nah, yang jadi perhatian di sini ada jumlah pegawai. Nah, jumlah pegawainya setiap situasi berubah-ubah. Nah, di mana jumlah pegawai ini di setiap situasi mengalami peningkatan, yaitu 1 orang. Nah, lalu ada jumlah produksi sepatu atau unit yang dihasilkan. Nah, ada kolom terakhir ada produk marginalnya atau unitnya. Nah, kalian bisa perhatikan di sana ketika jumlah pegawainya 1 orang, jumlah produksinya sebanyak 5 orang. Nah, produk marginalnya di sini kita belum bisa tentukan ya, atau belum bisa dihitung. Nah, pada saat situasi B, jumlah pegawainya ada 2 orang. Nah, jumlah produksinya yang dihasilkan sebanyak 10 unit. Nah, kita bisa tentukan di sini produk marginalnya sebanyak 5 unit. Nah, dari mana sih 5 unit? 5 unit ini didapatkan dari jumlah produksi sepatu pada saat jumlah tenaga kerja 2 orang diselisihkan dengan jumlah produksi sepatu pada saat jumlah tenaga kerjanya 1 orang. Nah, artinya di sini 10 dikurangi 5 didapatkan 5, begitupun seterusnya. Misalnya kita pengen cari produk marginal pada situasi C, tinggal kurangi saja jumlah sepatu pada jumlah pegawai 3 orang, 25, dikurangi dengan jumlah produksi sepatu pada pegawainya 2 orang. Jadi 25 dikurangi 10 bisa ditentukan, yaitu 15 pada situasi C. Jadi produk marginalnya ada 15. Nah, selanjutnya kita dapat perhatikan produk marginal pada jumlah pegawainya 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang mengalami peningkatan. Tetapi di sana ketika jumlah tenaga kerjanya 6 orang, di situ produk marginalnya mengalami penurunan sebanyak 10 unit. Nah, inilah yang dinamakan the law of diminishing return, yang artinya di situ pertama kali marginal produknya mengalami penurunan ketika inputnya bertambah. Nah, di situ yang harus kalian perhatikan. Jadi, untuk menentukan the law of diminishing return,
itu kalian bisa lihat di produk marginalnya. Ketika produk marginalnya pertama kali mengalami penurunan, maka itu dikatakan the law of diminishing return. Demikian juga pada gambar yang kedua nih. Yang bedanya, gambar yang kedua ini berbentuk kurva. Nah, berbentuk kurva. Bisa kalian lihat di situ. Pada situasi A, B, C, D, E, F, dan G juga mengalami peningkatan, H juga mengalami peningkatan, tetapi pada situasi I, mengalami penurunan. Nah, itulah yang disebut sebagai the law of diminishing return, di mana produk marginalnya pertama kali mengalami penurunan. Sudah? Nah, selanjutnya kita membahas mengenai teori produksi dengan dua faktor input yang berubah. Ada A, membahas mengenai kurva isoquat, kita tekankan sebagai produksi yang sama, merupakan kurva yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi faktor-faktor produksi yang menghasilkan produksi yang sama. Di sini ada kurva isokos atau kita tekankan sebagai ongkos produksi yang sama. Merupakan kurva yang menggambarkan sejumlah anggaran tertentu. Jadi ongkos yang dikeluarkan untuk harga kapital atau modal dan harga tenaga kerja besarnya sama nih. Jadi kita tekankan lagi ya, kalau isoquat itu menekankan pada produksi yang sama. Nah, jadi dia menggunakan dua faktor produksi, menghasilkan tingkat produksi yang sama. Sedangkan isokos itu, dia menggunakan dua faktor produksi, tetapi menggunakan biaya yang sama. Jadi isokos itu menekankan pada biaya produksi yang samanya. Jelas ya? Nah, selanjutnya kita membahas mengenai konsep penerimaan dan laba maksimum. Nah, penerimaan atau revenue merupakan penerimaan produsen dari produksinya. Nah, beberapa konsep revenue sebagai berikut. Yang pertama ada total revenue, TR, yaitu penerimaan total dari hasil penjualan outputnya. Dirumuskan sebagai berikut, TR sama dengan Q kali P, yang artinya total revenue itu dicari dengan cara Q, quantity atau jumlah barang yang dijual, dikalikan dengan price atau harga yang dijual di pasaran. Jadi mudah ya, mencari total revenue itu tinggal kuantitinya dikalikan dengan price-nya. Terus ada average revenue atau AR adalah penerimaan per unit dari penjualan outputnya, atau average revenue itu bisa kita katakan sebagai rata-rata penerimaan, dirumuskan sebagai berikut. AR sama dengan TR dibagi Q, yang artinya average revenue didapatkan dari total revenue dibagi dengan quantity atau jumlah barang yang dijual. Nah, kita sudah jelaskan ya, TR itu dicarinya dengan cara Q kali P atau quantity dikalikan dengan price. Nah, selanjutnya ada marginal revenue, MR. Adalah kenaikan atau penurunan penerimaan sebagai akibat dari penambahan atau pengurangan satu unit output yang dirumuskan sebagai berikut. MR sama dengan delta TR dibagi dengan delta Q, yang artinya mencari marginal revenue dengan cara perubahan total revenue dibagi dengan perubahan quantity atau perubahan jumlah barang yang dijual. Nah, selanjutnya kita dalam konsep penerimaan dan laba maksimum membahas mengenai biaya produksi. Nah, biaya produksi ini ada macam-macam nih, ada pertama, ada total fixed cost atau biaya total tetap adalah jumlah biaya-biaya yang tetap atau harus dibayar perusahaan berapapun tingkat outputnya. Misalnya ada penyusutan, sewa, gedung, dan lain sebagainya. Yang kedua ada total variable cost atau biaya variabel total adalah jumlah biaya yang dibayarkan yang besarnya berubah menurut tingkat yang dihasilkan. Sebagai contoh ada biaya bahan mentah, terus upah atau tenaga kerja, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada total cost atau biaya total adalah jumlah biaya tetap dan biaya variabel. Nah, dirumuskan sebagai berikut. TC sama dengan TFC dibagi dengan TVC, yang artinya mencari total cost dengan cara total fixed cost ditambah dengan total variable cost atau jumlah biaya tetap ditambah dengan jumlah biaya variabel.
Yang keempat, ada average fixed cost atau biaya tetap rata-rata. Adalah biaya tetap yang dibebankan pada setiap unit outputnya. Di sini ada Q-nya, yaitu tingkat outputnya, dirumuskan sebagai berikut. AFC sama dengan TFC dibagi dengan Q, yang artinya mencari average fixed cost dengan cara total fixed cost dibagi dengan quantity atau tingkat outputnya atau jumlah barang yang dijualnya. Nah, selanjutnya biaya produksi ini yang kelima ada average total cost atau biaya total rata-rata adalah biaya produksi dari setiap output yang dihasilkan. Nah, dirumuskan sebagai berikut, yaitu ATC sama dengan TC dibagi dengan Q, yang artinya average total cost dicari dengan cara total cost dibagi dengan quantity. Selanjutnya, yang keenam ada average variable cost atau biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata adalah biaya variabel yang dibebankan untuk setiap unit outputnya. Nah, dirumuskan sebagai berikut. AFC sama dengan TVC dibagi dengan Q, yang artinya untuk mencari average variable cost dicari dengan total variable cost dibagi dengan kuantitinya. Yang ketujuh ada marginal cost atau biaya marginal, adalah kenaikan dari total cost yang diakibatkan oleh tambahan produksi satu unit output. Nah, di sini dirumuskan sebagai berikut. MC sama dengan delta TC dibagi dengan delta Q atau delta TVC dibagi dengan delta Q, yang artinya mencari marginal cost dengan cara perubahan total cost dibagi dengan perubahan quantity. Nah, begitu ya. Aku akan membahas yang kedua, yaitu distribusi. Pengertian distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Sebagai contoh, itu ada di layar, ada foto mengenai hasil produksi perkebunan didistribusikan ke kota untuk dikonsumsi oleh masyarakat perkotaan. Jadi, distribusi itu kegiatan menyalurkan barangnya ya, sudah jelas. Selanjutnya ada faktor-faktor distribusi. Yang A ada produk atau produk. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain nilai barang, besar dan berat barang, mudah rusaknya barang, serta keluasan lini produk. Yang B ada pasar. Nah, dalam hal pasar yang perlu dipertimbangkan antara lain jumlah pembeli, letak geografis, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam membeli. Nah, yang C ini ada produsen. Dari segi produsen yang perlu dipertimbangkan antara lain pendanaannya, pengalaman dan kemampuan dalam distribusi, pengawasan saluran, dan pelayanan yang diberikan. Selanjutnya ada perantara. Nah, perantara sangat mempengaruhi keberhasilan distribusi suatu barang. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain pelayanan perantara, keuangannya, terus sikap terhadap kebijakan produsennya, volume penjualan, dan ongkos penyaluran barangnya. Nah, lanjut yang ketiga kita membahas mengenai konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan menggunakan manfaat dari barang atau jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, atau konsumsi itu yaitu tindakan manusia memakai dan menikmati guna barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh ada foto di gambar, itu adalah kegiatan orang sedang makan-makan yang artinya sedang mengkonsumsi hasil produksi perkebunan. Itu ada buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang mengkonsumsi, yaitu ada faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi terdiri dari tingkat pendapatan, tingkat harga barang, serta ketersediaan barang dan jasa. Selain itu, faktor konsumsi ada faktor non-ekonominya, berisikan jumlah keluarga, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Kita akan membahas mengenai teori perilaku konsumen. Nah, yang pertama ada pendekatan kardinal.
Utilitas atau kegunaan kardinal adalah kepuasan absolut atau mutlak yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi suatu produk. Dan manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif, bisa dengan angka, uang, atau menggunakan satuan lain. Nah, dalam teori nilai guna utilitas kardinal ada dua pengertian nih. Yang pertama ada nilai guna total atau kepuasan total atau disebut sebagai total utility. Artinya, jumlah keseluruhan kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Yang B, ada nilai guna marginal atau kepuasan marginal atau bisa disebut sebagai marginal utility. Artinya, pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat perubahan penggunaan satu unit barang tertentu, atau dengan kata lain, marginal utility adalah tambahan kepuasan karena bertambahnya mengkonsumsi satu unit barang. Jadi bertambahnya kepuasan karena mengkonsumsi meningkatnya satu unit barang. Nah, ada teori perilaku konsumen. Nah, dalam pendekatan kardinal, terdapat satu landasan hukum, yaitu hukum Gosen. Nah, hukum Gosen ini ada dua. Yang pertama, ada hukum Gosen 1, yang menyatakan bahwasanya kepuasan konsumen akan menurun ketika kebutuhan mereka dipenuhi terus-menerus. Atau dengan kata lain, kepuasannya satu kali meningkat terus-menerus. Akhirnya, ada pada titik jenuh. Ngerti ya sampai sini? Yang awalnya meningkat kebutuhannya terus dipenuhi, pada akhirnya akan mengalami titik jenuh. Yang kedua ada hukum Gosen 2 yang menyatakan bahwasanya seorang konsumen akan terus-menerus memenuhi kebutuhannya sampai mencapai intensitas yang sama. Maksud dari intensitas yang sama adalah rasio antara marginal utility dan harga dari produk yang satu dengan rasio marginal utility dan harga produk yang lainnya. Selanjutnya, pada teori perilaku konsumen yang kedua, yaitu pendekatan ordinal. Nah, utilitas ordinal atau kegunaan ordinal adalah kepuasan yang diperoleh seorang konsumen dari penggunaan sebuah produk yang diukur dengan suatu skala relatif. Nah, dan manfaat atau kenikmatan yang diperoleh masyarakat dari mengkonsumsikan barang-barang tidak dikuantifikasikan. Artinya, kepuasan konsumen ini tidak bisa diukur menggunakan skala angka. Nah, selanjutnya pendekatan ordinal ini dibagi menjadi ada dua, yaitu ada kurva indeference. Kurva indeference artinya kurva yang menggambarkan kombinasi dua macam barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Nah, yang kedua, yang B, ada garis anggaran atau budget line, yang artinya kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang yang dikonsumsi oleh konsumen dengan menghabiskan seluruh anggaran pada harga barang X dan harga barang Y. Nah, cukup sekian pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan melalui kolom chat Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.